Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Allah berfirman yang artinya wal mursalati urfa, demi malaikat yang bertebaran membawa kebaikan. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya sangat yakin malaikat sekarang datang bertebaran membawa kebaikan untuk kita semua yang menghadiri acara kita pada malam ini. Di akhir hayat kita nanti, maka dengan kita mau membuka hati, menjaga persaudaraan, tali silaturahim, ini adalah salah satu cara. Semoga orang itu mau tingamilah memulih itu dunia, insya Allah berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi memang bikin takut ini kalau membahas tentang kematian. Makanya saya tadi minta izin, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena orang yang pantas menjelaskan tentang ilmu yang sudah pernah dia rasa. Nah, kalau umpamanya penceramah pun orang belum merasa. Cuman karena dengan dasar keilmuan, inilah gambaran kematian, inilah gambaran perpisahan. Tiada hidup yang abadi, tiada hidup yang memang benar-benar panjang yang kita rasakan hidup di dunia ini. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada satu hikayat zaman setelah 6 abad Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Allahumma shalli ala sayyidina. Ada dua orang yang terkenal di masa hidupnya, si Fulan bin Fulan. Yang pertama, beliau adalah manusia yang dikenal dengan penuh kebaikan. Bersedekah, beliau rajin bersedekah. Mengaji, beliau rajin mengaji. Beramal soleh, semua hal-hal yang baik itu si Fulan bin Fulan kerjakan. Apa yang terjadi di saat ketika datangnya azab, datangnya takdir Allah, si Fulan bin Fulan ingin menghadapi akhir hayatnya, ternyata matanya melotot. Nah, mungkin sudah dengar kisah ini karena sebanyak yang ceramah. Kalau belum dengar ya alhamdulillah, ini bahan baru poli ini. Matanya melotot. Si Fulan bin Fulan menjadi bahan yang namanya bahan karlotan. Nah, si Fulan bin Fulan rasakan pada akhir hayat itu, ternyata budebo virus putih karlota keliru. Orang bilang meninggal dalam keadaan baik, tenang. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, ternyata naudzubillah minasy naudzubillah, si Fulan bin Fulan menderita, meninggalnya dalam keadaan terjepit dengan ular yang begitu besar. Karena kenapa? Selalu membuat penderitaan di masa hidupnya kepada orang-orang lain, masyarakat tetangganya. Dia habis minum-minum, mabuk, jaga bakuku. Cuma tidak ada di desa sini. Saya yakin di luar negeri sana, jauh-jauh. Jaga bakuku bataria. Nah, ini penderitaan yang dia buat kepada tetangganya, kehaulan rumahnya, lingkungannya. Itu naudzubillah minasy naudzubillah, di akhir hayatnya dia dijepit dengan ular yang begitu besar, tercekik. Naudzubillah minzalik, summa naudzubillah. Dari hikayat ini kita mengambil kesimpulan, boleh maaf Bapak Ibu semua, adik-adik, jangan pernah jika menyaksikan orang yang sakaratul maut dan kita mau membuka mulut ini keluar dari rumah almarhum atau almarhumah menceritakan amal buruk ataupun amal apapun yang kita ketahui. Cukuplah simpan di dalam hati baik-baik, karena bukti daun la haula wala quwata illa billah. Salamatul insan
fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada lisan. Kalau lisan ini keliru, salah mengucapkan, maka ingat, lisan lebih tajam daripada sikin, yaitu pedang dari pisau. Na'udzubillah, ya summa na'udzubillah. Bisa saling membunuh hanya karena sabab putih lisan. Semoga kita tidak tergolong dari golongan itu. Dan saya yakin di Desa Tolandaru pasti tidak ada. Insya Allah. Bapak Ibu, Masya Allah, senyum tidak bisa kita pandang enteng. Senyum bukan berarti hanya bagian pahala yang kecil yang kita akan dapat, Bapak Ibu. Tapi senyum ini adalah benar-benar nur Allah yang akan tersampaikan di cahaya wajah kita. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga Tuhan tergolong orang-orang yang senyum ya. Tapi tidak tergolong orang yang biomo. So pergi kasan di sana, so Jawa senyum sendiri. Tidak orang kira kamu busuk. Nah, insya Allah tidak terjadi di desa ini. Pokoknya desa sana politik. Alhamdulillah, dengan senyum itu kita bisa menambah kerabat, kita bisa menambahkan teman, kita bisa menambah saudara. Itulah keistimewaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa? Mungkin kalau saya mau cerita sedikit. Bio baru 2 menit kan saya dapat cerita ini, ternyata saya kira selama kurang lebih orang cuma 4 jam yang baca cerita. Masya Allah. Jadi saya mau cerita pertama, yaitu alhamdulillah di umur 26 tahun saya sudah merasakan Indonesia Raya. Begitu Ustaz? Ya. Kenapa begitu? Karena kehidupan itu kita mempunyai kehidupan yang namanya jasad. Ya, sedikit pun saya tidak bermaksud menggurui. Yang sedikit saya tahu, saya mau cerita. Pokoknya saya mau baca cerita. Ini malam ini penjuru mau baca cerita. Tidak mau saya menggurui. Saya tidak ada ilmu, mau bakal saya ajar. Cerita ini yang namanya lahirnya manusia itu kita mempunyai jasad, ditiupnya ruh, kita mempunyai ruh, kita mempunyai apa yang namanya jiwa, kita mempunyai kharin. Jadi di saat manusia meninggal maka jasadnya hancur, musnah. Jika punya amal yang tertentu, pasti Allah muliakan, dijaga jasadnya, tidak hancur di dalam tanah. Karena kan sudah banyak mendengar kisah itu ya, sampai bertahun-tahun, Masya Allah masih bagus jasadnya. Apa istimewa ibu mati kasih tinggal keluarga tercinta? Ingatlah Bapak Ibu, kematian adalah hal yang paling istimewa. Ini kalau dari penjelasan. Jadi dari guru kami kutip beliau Syekh Ali Musa Al-Areda menjelaskan kematian itu adalah hal yang paling istimewa karena kematian adalah keselamatan yang abadi. Jadi kematian adalah keselamatan yang abadi. Berarti itu dia belum selamat. Belum maaf ya, termasuk saya yang masih berdiri gagah perkasa menyampaikan ceramah di hari ke-7 almarhumah ini, bukanlah apa-apa, bukanlah orang yang sudah selamat, sama sekali tidak Bapak Ibu. Naudzubillah dari summa naudzubillah. Semoga almarhumah Yarham tersenyum menyaksikan kehadiran Bapak Ibu semua, melihat kita hadir duduk, mau mendengar sambutan-sambutan, mau mendengar ceramah. Padahal masih banyak mungkin aktivitas-aktivitas lainnya, bahkan ada yang bisa istirahat pada malam ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sudah membuktikan kecintaannya, nilai ihtiram, kebersamaannya, solidaritasnya, ingin menghibur almarhumah Yarham. Lanjutan yang tadi saya katakan dalam firman dalam surah Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim.
wal mursalati urfa. Allah berfirman yang artinya wal mursalati urfa, demi malaikat yang bertebaran membawa kebaikan. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya sangat yakin malaikat sekarang datang bertebaran membawa kebaikan untuk kita semua yang menghadiri acara takziah pada malam ini. Dan insya Allah jika ada keluarga saudara kami yang tidak bisa menghadiri, kita doakan mereka pun disebarkan kebaikan oleh malaikat. Malaikat membawa, bertebar, mereka membawa kebaikan buat kita semua. Itu karena apa? Hakikatnya kita mau melangkahkan kaki, kita mau memuliakan almarhumah yarham yang sudah meninggalkan kita di dunia ini. Untuk kemana? Untuk menuju kehidupan yang kekal di alam barzakh sana. Berarti itu botia, orang ini belum selamat, belum mendapatkan kehidupan yang kekal, betul? Ya, alhamdulillah. Almarhumah yarham sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi sungguh bawa kematian lagi. Pembahasan tentang kematian ini sebenarnya berat kalau Watia yang menyampaikan atau saya sendiri yang menyampaikan dengan umur saya yang sangat muda ini. Masya Allah. Mohon diizinkan saya ingin menyampaikan. Mungkin Bapak Ibu sangat mengetahui bahwasanya kalau ahli fisika yang menyampaikan satu metode mata pelajaran kepada mahasiswa, berarti beliau adalah pakar dan sudah mengetahui keadaan dan keilmuannya fisika itu. Betul? Kalau orang wa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya sangat rendah diri kami ya Allah di hadapan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya diri kami ya Allah, tiada keunggulan sedikit pun prestasi kami, tiada keunggulan kebaikan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di sisa umur kami ya Allah. Ya Allah, datangkanlah hidayah kebaikan buat diri kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Bil khusus doa kami untuk keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran, ketabahan dan hikmah besar ya Allah, dengan keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan sehat untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Wabil khusus ya Allah, kami memohon ya Allah, ya Allah, untuk almarhumah ya Allah. Ya Allah, kami kirimkan salam ya Allah. Di malam ketujuh ini ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik untuk almarhumah ya Allah. Bukan hanya di sisimu ya Allah. Ya Allah, berikanlah tempat almarhumah ya Allah. Bukan hanya di sisi Allah, bukan hanya di sisimu ya Allah, tapi berikanlah tempat almarhumah di dalam genggaman arsy-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dan jadikanlah almarhumah menjadi ruh golongan orang-orang yang berkumpul di sana ya Allah, golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Berikanlah tempat ya Allah kedudukan buat almarhumah